Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Oktaviani Kepakula dari kelas D, jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 1020218194. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah seperangkat gagasan-gagasan baru yang dirancang secara bersama dengan memikirkan kekurangan serta kelebihannya secara matang sehingga dapat menjadi suatu konsep yang tepat yang dapat digunakan pada proses pendidikan di Indonesia. Berikut adalah deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air yaitu Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kedua, kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengimbangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Keempat, kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi, pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kelima, kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, MBO, Manajemen by Objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kedelapan, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.